Jadi aku juga kayak sekarang ini, ya tetap aku pikirin, apalagi kalau kita punya pegawai, kita pikirkan mereka. Aku juga sama Gigi berpikir apa yang kita bisa lakukan dalam kondisi seperti ini gitu. Yang pasti bukan buat kita sih, buat orang dulu. Dan yang paling berat ya saat ini kita bisa bilang saya zero income, tidak ada pemasukan sama sekali, tapi ya kita masih bisa bertahan dengan ya tabungan yang mungkin kalau aku harus cek kira-kira sampai bulan apa aku bisa survive. Bisa dibilang ya cukup drastis ya kalau dipikir-pikir itu di atas 50-60%. Kembali lagi di Prime Show with Ira Kusno. Berbicara mengenai terdampak COVID-19 tidak hanya dirasakan oleh para pekerja dan juga perusahaan besar yang terdampak di tengah pandemik ini, tapi juga pengusaha UMKM juga terkena imbasnya. Saya juga punya 2 usaha. Yang pertama di Jakarta itu usahanya adalah PH, Production House Audio Post Production. Kami ini membuat scoring untuk film dan juga iklan. Sangat terasa, omset sangat berkurang karena belanja iklan sangat-sangat turun dan juga produksi film bisa dibilang terhenti. Jadi yang saya lakukan untuk bertahan adalah kami sebagai owner ini tidak membagikan dividen keuntungan perusahaan kami, tapi kami kembalikan ke perusahaan untuk menjaga operasional, untuk menjaga gaji karyawan tetap diterima, dan kami juga menyiapkan untuk THR yang akan dibagikan menjelang Ramadan nanti. Itu yang pertama, usaha saya ini adalah teman-teman saya yang tadi sedang membuat musik. Juga ada usaha lainnya di Bandung, itu kedai kopi, sekarang juga sangat terasa, omset sangat-sangat berkurang. Kalau yang itu mau tidak mau sebagai owner ada suntikan dana, intervensi dari owner untuk menjaga kelangsungan si kedai kopi dan menjaga si karyawan masih menerima gaji. Sampai kapan? Saya tidak tahu, tapi semoga secepatnya ini bisa kembali normal. Begitu kisah usaha saya, Mbak Ira, dan bagaimana cara saya untuk bertahan di pandemi ini, Mbak Ira. Ya, Ronald, terima kasih sudah berbagi. Kita nanti ada seorang pengusaha hotel, sudah bersama kita Novel Hilabi. Selamat malam, Mas Novel. Saya juga punya seorang pekerja, ini pekerja formal sebenarnya, sudah dirumahkan karena perusahaannya sudah tidak bisa berproduksi lagi. Sebelum nanti bicara dengan Mas Novel, saya berdialog terlebih dahulu dengan, ini ada Sony. Sony adalah buruh pabrik di Sentral Mega Kencana daerah Jakarta Timur. Selamat malam, Sony. Malam, Mbak. Ya, sejak kapan sudah dirumahkan ini? Sejak awal bulan April. Awal bulan April. Memang perusahaan sudah tidak mungkin menggaji atau kemudian mempertahankan karyawan saat ini? Iya, Mbak, benar. Karena semua toko perusahaan tutup semua, Mbak. Kan berada di mall. Ini memang perusahaannya adalah yang memasok untuk perhiasan ke mall, begitu? Iya benar, Mbak, perhiasan. Karena bergerak di bidang perhiasan. Ya. Jadi karena mallnya tutup, kemudian perusahaan akhirnya juga tidak bisa memberikan perhiasan-perhiasan ini, memasok perhiasan ke mall, begitu ya? Iya benar, Mbak. Jadi ya toko kan ikut-ikutan tutup. Jadi pemasukan nggak ada. Jadi yang ada pengeluaran kalau tetap dipertahankan gitu. Nah, Sony ini kan sudah dari bulan April dirumahkan. Iya. Apakah masih menerima gaji? Enggak, Mbak. Enggak. Sama sekali tidak menerima gaji? Tidak. Ini artinya di PHK atau dijanjikan akan dipekerjakan kembali kalau situasinya sudah normal? Bagaimana, Son? Ya, janjinya seperti itu, akan dipekerjakan kembali kalau sudah semua kembali normal dan produksi berjalan dengan lancar. Kalau sekarang berarti tidak ada penghasilan, hidup ini sehari-hari dari mana? Ya, berjualan online paling. Hasilnya cukup untuk biaya hidup sehari-hari? Ya, kadang cukup, kadang enggak. Iya. Terus kemudian apakah ada keluarga yang membantu Sony untuk menambal kebutuhan hidup yang kurang saat ini? Ada sih, Bapak. Bapak masih bisa? Bapak masih kerja supir angkot. Kalau untuk biaya hidup sendiri sebenarnya yang selain untuk makan, apa yang masih harus dibayar oleh Sony saat ini? Cicilan motor. Cicilan motor, terus kemudian? Iya, cicilan
HP. Cicilan Terus, HP, terus apa lagi? ya sama ya kontrakan Mbak. Biaya kontrakan. Sony ini masih kuliah kan ya? Iya saya kuliah. Terus kemudian ada adik juga yang ditanggung, juga masih sekolah. Masih sekolah SMP. Nah itu bagaimana kalau sekarang penghasilannya sudah kurang? Bagaimana membayarnya? Ya saya juga nggak pasrah aja deh Mbak, gimana ya? Penghasilan juga nggak ada. Kuliah jadi saya berantakan, rantas. Mungkin kalau adik sih masih diliburin, belum masuk Mbak. Nah ini kan kalau dari pemerintah katanya ada beberapa yang bisa untuk cicilan motor misalnya itu